Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan biografi dan juga pemikiran yang ada di filsuf-filsuf Barat dan Timur. Lebih tepatnya adalah Martin Heidegger dan Aung San Suu Kyi. Anggota yang ada di kelompok kami yaitu Cindy Natasha dan Fazila Cantika. Martin Heidegger adalah seorang filsuf yang lahir pada 29 Februari 1889, di mana Heidegger adalah seorang anak dari pengurus gereja sehingga dia dimasuki di sekolah pendeta yang ada di Konstan. Untuk masa perkuliahan dia mengambil jurusan filsafat dan membuat tesis pada tahun 1915 dengan judul Doktrin Penghakiman dalam Psikologisme, Kontribusi Kritis Positif pada Logika. Namun pada saat perjalanan hidupnya dia mengalami hambatan pada aspek agama karena sebagai seorang Katolik Roma dia terkesima dengan bacaan-bacaan Protestan klasik yang biasanya dibuat oleh Martin Luther atau John Calvin. Pada tahun 1923, Martin Heidegger menjadi profesor di Universitas Marburg dan berhasil menyebarkan karismanya pada mahasiswa-mahasiswanya. Walaupun pada aspek penulisan akademik dia tidak terlalu banyak berkontribusi, walaupun sudah melakukannya pada tahun 1940 hingga 1970-an. Namun ada beberapa penulisan yang dia publikasi seperti What Are Poets For atau Letter on Humanism atau How to Language dan Time and Being. Nah, pada tanggal 26 Mei 1976, Martin Heidegger meninggal dan dikuburkan di gereja Maastricht. Salah satu teori yang terkenal dari Martin Heidegger adalah fenomenologi yang menjelaskan bahwasanya suatu fenomena yang terjadi itu dipandang secara apa adanya sehingga bisa mengurangi adanya prasangka dan dapat melihat sesuatu fenomena secara lebih natural. Fenomenologi yang dipaparkan oleh Martin Heidegger ini juga ada karena dia terinspirasi dari Edmund Husserl. Namun terlepas dari rasa kagumnya, sebenarnya Martin Heidegger juga ada memberikan kritikan kepada fenomenologi yang versi Edmund Husserl karena dia memandang fenomenologi itu sebagai hal yang lebih ontologis. Secara politik dia mengalami kontroversi karena dukungannya kepada Nazi. Bahkan pada saat pengukuhan rektoralnya ada pidato dia yang bernama Penegasan Diri Universitas Jerman, di mana itu mendorong dukungannya kepada Nazi. Bahkan pada saat itu dia juga menggabungkan diri di NSDAP. Tapi pada saat kemunduran dia di NSDAP ini, dia mengalami perubahan secara filsuf, di mana pengaruhnya tidak lagi pada Nazi namun pada filsuf-filsuf seperti Kant atau Hegel. Dan itu tuh menjadi panutan dia untuk melakukan filsafat. Baiklah, saya Cindy Natasha. Saya akan menjelaskan mengenai filsuf dari Timur, yaitu Aung San Suu Kyi yang merupakan sosok pejuang nasionalisme dan perdamaian dari Myanmar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit dari biografi Suu Kyi ini, yang mana Suu Kyi adalah seorang wanita yang lahir di Rangun, Myanmar pada tanggal 19 Juni 1945. Suu Kyi ini merupakan wanita yang merupakan anak bungsu dari founding father Myanmar, yaitu Aung San, yang merupakan tokoh perjuangan Myanmar melawan kolonialisme Inggris. Ibunya Suu Kyi, yaitu Hin Hee, merupakan seorang diplomat yang hebat. Setelah ayahnya gugur dalam peperangan melawan Inggris, ibunya Suu Kyi diberikan mandat untuk menjadi duta besar India. Nah, karena itulah Suu Kyi melanjutkan pendidikannya di India, lalu ia menempuh pendidikannya di Universitas Oxford, Inggris, dengan jurusan ilmu politik dan memperoleh gelar master. Suu Kyi beserta suaminya yaitu Michael Aris dan dua orang anaknya menetap di Inggris dan tinggal di sana hingga tahun 1988. Setelah 28 tahun Suu Kyi menetap di Inggris bersama keluarganya, akhirnya setelah itu ia kembali ke Myanmar, yang mana pada saat itu ibunya Suu Kyi sedang mengalami sakit stroke dan ia berniat untuk
kembali ke Myanmar untuk merawat ibunya yang sedang sakit, bukan untuk menetap dalam waktu yang lama. Namun pada saat itu terjadi gejolak politik yang hebat di Myanmar, di mana para masyarakat Myanmar ini melakukan demonstrasi untuk menegakkan adanya demokrasi di Myanmar. Nah, pada saat itu yang memimpin Myanmar adalah Jenderal Ne Win yang merupakan seorang pemimpin diktator Myanmar yang pada saat itu membantai ribuan pengunjuk rasa di Myanmar. Nah, melihat hal itu, Suu Kyi sebagai sosok anak dari founding father Myanmar, yaitu Aung San yang telah memperjuangkan kemerdekaan Myanmar, ia tidak bisa berdiam diri. Dalam pidatonya pada 26 Agustus 1988, Aung San di depan 500.000 orang menyuarakan bahwa ia sebagai seorang anak dari Aung San tidak dapat berdiam diri dan akan memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak warga Myanmar. Berkat keberaniannya, Suu Kyi ini dianggap sebagai simbol bagi masyarakat Myanmar karena telah berani melawan rezim militer. Namun, karena aksinya ini, Suu Kyi ini harus ditahan selama 6 tahun dan dibebaskan pada tahun 1995. Namun, tidak sampai situ saja, Suu Kyi ini menghabiskan semasa hidupnya itu untuk menjadi tahanan rumah di Myanmar. Pada tahun 2000, ia kembali ditahan karena ia melakukan perjalanan ke Mandalay, yang mana hal itu dilarang bagi Suu Kyi untuk dikunjungi. Meskipun begitu, Suu Kyi ini akhirnya mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian pada tanggal 14 Oktober 1991, dan berkat perjuangannya itu, ia ini sangat berkontribusi bagi dunia. Lalu apa sih kontribusi dari Suu Kyi bagi dunia? Nah, kontribusi pemikiran Suu Kyi ini bagi dunia seperti ideologi non-kekerasannya ini dan keberaniannya untuk memperjuangkan HAM ini sangat signifikan bagi dunia, terutama bagi negara-negara yang pada saat itu masih diwarnai oleh rezim-rezim otoriter. Ini yang mempengaruhi dunia untuk berani menyuarakan HAM dan berani untuk lepas dari adanya rezim militer di negaranya. Berkat pemikiran Suu Kyi ini juga mempengaruhi seperti contohnya di Indonesia yang pada saat itu terjadi kericuhan juga dan banyak terjadi pelanggaran HAM. Para aktivis Indonesia itu terpengaruh oleh Suu Kyi untuk berani menyuarakan apa yang menjadi kebenaran tanpa melakukan kekerasan. Selain itu, hasil dari pemikiran Suu Kyi ini menjadi inspirasi bagi banyak dunia, sehingga nama Suu Kyi ini kerap kali menjadi inspirasi lewat buku-buku, tulisan-tulisan, berbagai narasi, dan juga bahkan film. Dari kedua filsuf yang sudah dipaparkan sebelumnya, tentunya terdapat perbedaan antara pemikiran yang mereka paparkan, di mana Aung San Suu Kyi itu mengharapkan adanya dunia tanpa kekerasan atau kurangnya kekerasan karena kondisi negaranya yang saat itu memiliki banyak konflik. Sedangkan Martin Heidegger memandang suatu fenomena itu sebagai hal yang apa adanya, seperti yang dia paparkan di fenomenologi pemikiran dia. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pemikiran Barat dan Timur. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.